Sebetulnya saya udah mengarang di pikiran saya ini mau cerita tentang masjid. Tiba-tiba dihabiskan Pak Ahmad. Kami sama Pak Ahmad mau pergi ke Sungai Guntung. Dari Pekanbaru naik pesawat kami ke Batam. Menginap di Batam, besok pagi baru kami naik speed ke Sungai Guntung. Jadi subuh tuh diajak Pak Ahmad, saya sholat subuh. Turun kami dari hotel, rupanya Pak Ahmad nih menginap dimanapun sholat subuh pasti di masjid. Ustadz, ayo kita sholat subuh ke masjid. Ayo. Sampai di masjid itu, dibisikkan Pak Ahmad lah ke pengurus masjid, supaya nanti habis sholat subuh nih, buatkan kajian subuh. Maksud Pak Ahmad, habis sholat subuh ini nanti pengajian subuh, saya yang mengisi pengajian. Habis itu berdirilah pengurusnya. Jamaah jangan pulang dulu, habis subuh ini kita dengarkan tausiah dari Pak Ahmad. Jadi yakin pula pengurus itu Pak Ahmad yang ustadz daripada saya. Waktu itu saya belum viral lagi. Ini cerita dulu ini. Jadi sebagian yang mau saya sampaikan tentang masjid tadi sudah dihabiskan Pak Ahmad. Itu saya bercerita tentang jati diri orang Rokan Hulu, bahwa dia pernah berkuasa 3 abad 300 tahun, abad ke-16, 17, 18, 19. Habis abad ke-17, masuk abad ke-18, lalu kemudian bangkit lagi nama Rokan Hulu ini pada tahun 1784. Mudah mengingatnya, 1784, 1784. Lahirlah seorang anak laki-laki, dikasih nama Muhammad Saleh. Biasa, anak kecil laki, nama yang paling bagus itu adalah nama yang dipakai untuk Nabi Muhammad. Nama Muhammad itu dipakainya selalu dua. Yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad. Nah, inilah dia, Ahmad MS. Dikasihlah nama anak tadi Muhammad, karena doa selalu Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Dikasih nama anak yang lahir tadi Muhammad Saleh. Rupanya Muhammad Saleh ini luar biasa, memimpin pasukan sampai ke Lubuk Sikaping, sampai ke Natal, mengusir penjajah kafir Belanda. Akhirnya dia bukan dihabiskan oleh musuh, tapi karena ada pengkhianat, dan beliau kemudian digelar orang Belanda itu sebagai Tiger van Rokan, harimau dari Rokan. Jadi kalau pejuang yang ada di wilayah timur itu dikatakan ayam jantan dari timur, maka orang yang datang dari Rokan ini disebut dengan Tiger van Rokan. Dan nama dia diabadikan pula tahun ini sebagai Pangdam. Berapa Pak? Pangdam 19 Tuanku Tambusai. Jadi orang Rokan Hulu khususnya amat sangat berbangga. Kebanggaan pertama, 300 tahun berkuasa. Kebanggaan yang kedua, orang Belanda menggelar dia Tiger van Rokan, harimau dari Rokan, dan namanya diabadikan sekarang sebagai Pangdam 19 yang kantornya di sebelah ini. Makanya kalau sampai masjid ini tak jadi, memang malu betul orang Rokan. Karena dia udah berutang nama, namanya besar. Orang biasanya kalau namanya besar, tak cocok, itu demam bawaannya. Dulu di kampung begitu, asal budak-budak, anak-anak Sony demam, itu ditanya, ini kenapa? Ini namanya terlalu besar, elok tukar namanya. Nah, ini nama orang Rokan Hulu ini udah besar Bapak Ibu. Apalagi setelah ceramah ini di-upload nanti. Orang mana? Orang Rokan. Oh, yang berkuasa 300 tahun, 200 tahun sebelum Siak, kata dia. Orang mana? Orang Rokan. Oh, yang ditakuti Belanda, Tiger van Rokan. Umurnya luar biasa. Lahir 1784, meninggal di Seremban Negeri 9 pada tahun 1882. 100 tahun kurang 2 tahun. 90 tahun umur dia meninggal. Itulah dia Tuanku Tambusai yang namanya adalah Muhammad Saleh. Tuanku Tambusai ini diklaim oleh 3 suku.
Orang Minangkabau mengatakan Tuanku Tambusai, orang awak. Orang Mandailing mengatakan Tuanku Tambusai, halak ita sesudena. Orang Melayu mengatakan Tuanku Tambusai, urang kami, orang Melayu. Dan semuanya berbahagia. Maka kalau kita hebat, memang diklaim orang lain. Semua orang akan mengakui saudara. Sama macam Nabi Muhammad SAW. Ketika dia sudah menang di Madinah, apa kata orang? Ibnu Karim, akhun Karim, ibnu akhin Karim. Dia saudara kami. Makanya Pak Ahmad setelah jadi anggota DPR RI ini kan semua mengaku saudara. Saya kalau ditanya kenal dengan Pak Ahmad, oh dake jawab balanci-lancian rumahnya jawab. Pak Ahmad tuh kawan lama ambo tuh kita. Dia yang bawa saya ke Pasir Pangarayan tahun 2010 bulan Agustus ke Islamic Center. Begitulah. Dan cerita tentang rokan ini tak pernah redup. Tumbang Kesultanan Tambusai, naik lagi namanya dengan Tiger Panrokan. Habis masa Tiger Panrokan, naik lagi. Kalau sebelumnya dengan Kesultanan, sudah. Sebelumnya dengan pejuang melawan Belanda, sudah. Ada satu lagi menyebabkan naiknya nama rokan ini. Siapa? Lahirlah seorang anak laki-laki di daerah Rokan ini. Lalu kemudian dia pergi ke kerajaan Tumasik. Tumasik itu sekarang Malaysia. Berjumpa dia dengan Habib Nuh. Habib Nuh itu yang makamnya tak bisa digeser orang. Makam wali paling hebat Habib Nuh. Sampai di situ berjumpalah anak rokan ini dengan Habib Nuh. Kata Habib Nuh, engkau akan dicium tanganmu dan ulama-ulama akan memuliakanmu. Lalu kemudian dia pun pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, naik ke Jabal Abi Qubais. Di Jabal Abi Qubais dia dilantik oleh Syekh Sulaiman Zuhdi. Pulang dia ke Nusantara. Namanya adalah Syekh Abdul Wahab Rokan. 3 kali nama Rokan itu naik. Yang pertama karena Kesultanan Tambusai. Yang kedua karena Tiger Panrokan. Yang ketiga karena Syekh Abdul Wahab Rokan. Maka saya yakin dan percaya nama Rokan ini nanti akan naik yang keempat dengan tegaknya Masjid 1000 suluk itu nanti. Insya Allah 100 juta sudah di tangan walaupun utang. Karena Pak Ahmad tadi memulainya dari utang kata dia. Masa Pak Ahmad 100 juta Ustaz Somad tak ada ngasih seperak pun. Saya 100 juga, tapi 100 sak semen. Saya hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah saya, almarhumah emak saya, dibangunkan nanti untuk masjid 1000 suluk sampai hari kiamat. Mengalirlah pahalanya untuk emak ayah saya insya Allah. Berapa satu sak semen sekarang? 70, 80 kali 100, 8 juta. Oh banyak juga rupanya. Tapi kan udah tercakap, kan apa boleh buat. Tapi kata Pak Ahmad bisa diutang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia anak rokan, orang Tambusai. Di ujung namanya disebut dengan Abdul Wahab Rokan. Tapi rupanya ada seorang sultan nun di Langkat sana, namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini ikut tarekat Naqsabandiyah, berbaiat dan bersuluk. Lalu kemudian Sultan Musa memberikan tanah yang sangat luas. Tuan Syekh, ambillah. Lalu kemudian orang Rokan, Syekh Abdul Wahab Rokan pun sampai ke tanah itu. Waktu dia sampai ke tanah itu dipejamkannya matanya. Nampaknya pintu Masjidil Haram. Nama pintu Masjidil Haram itu Babus Salam. Maka dikasihnya lah nama tanah itu Babus Salam. Karena orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Nak kemana? Besilam. Yang sampai hari ini haulnya tetap diperingati. Meninggal tahun 1926. Pasang surut orang Rokan. Jatuh Kesultanan, naik Tiger Panrokan. Jatuh Tiger Panrokan, naik Syekh Abdul Wahab Rokan.
Jatuh Syekh Abdul Wahab Rokan karena sudah meninggal, namun namanya tetap harum semerbak. BK dari Sumatera Utara melalui dalu-dalu datang ke Pasir Pangarayan. BA dari Bukit Tinggi Padang Painan datang ke Rokan Hulu. Kenapa mereka datang? Menengok Masjid Menara 99. Apa kata Pak Ucok Parlaungan Siregar waktu saya dulu pertama mau naik ke atas menara itu? Ustadz Somad naik Ustadz ke atas menara Masjid Islamic Center ini, nampak rumah Ustadz di Panam. Oh mak, kata aku, naiklah kami, naik lift ke atas. Begitu naik sampai ke atas, saya tengok pucuk-pucuk gotah. Kata Pak Ucok, nampak rumahku di Panam. Menengoknya dengan mata hati Pak Ustadz. Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kawan seperjalanan Pak Ucok Parlaungan Siregar. Apa maknanya? Rokan tidak akan pernah mati. Makanya masjid ini mesti kita support bersama. Mati kita, tak sempat kita ikut membangun masjid ini. Masjid ini tetap juga akan tegak berdiri. Dan anak cucu orang Rokan tetap akan mengisi, meramaikan masjid. Kita lah yang tak dapat kesempatan apa-apa. Makanya biasanya kalau saya tausiah, itu kalau udah penggalangan dana, langsung kotak-kotak itu disebar panitia. Tapi malam ini udah dari tadi saya menengok ke kanan ke kiri, tak ada pakai kotak. Rupanya orang Rokan Hulu sekarang bersedekah tidak lagi pakai kotak, tapi langsung transfer banking. Makanya mestinya dibuatkan tadi di sini keris. Kan sekarang sudah model nih. Ada yang mengirim foto kemarin, bayar pakai kris katanya. Nanti di mana-mana diletakkan di rumah makan, diletakkan di kantor-kantor sekolah, diletakkan di tempat-tempat orang yang punya usaha Rokan Hulu, supaya orang tinggal scan barcode bahwa dia sudah kirimkan. Begitu di scan barcode-nya, langsung di situ Bank Riau Kepri Syariah atas nama pembangunan Masjid 1000 Suluk. Begitu sudah ditransfernya, air matanya pun meleleh. Apakah haru mengenang Tambusai? Apakah haru mengenang Limo Luha? Apakah haru mengenang Sungai Rokan? Bukan. Kenapa menangis? Salah ketik. Rencana mengetik 50-nya 100.000, rupanya terketik 6 sejuta. Tabungan di Bank Riau Kepri Syariah 100 juta, yang ditransferkan 1 juta, ditransferkan untuk Masjid 1000 Suluk 1 juta, yang tinggal di Bank Riau Kepri Syariah 99 juta. Mati malam itu. Yang 1 juta itulah yang dibawa mati. Yang 99 juta diambil ibu untuk shopping ke mall. Betul Bu? Betul kata orang tuh. Nah, maka Bapak Ibu, kalau mau dapat amal jariah mengalir, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Tapi orang Rokan, Sultan Muhyiddin meninggalkan Tambusai. Syekh Abdul Wahab Rokan meninggalkan tarekat Naqsabandiyah. Apalagi Tiger Van Rokan meninggalkan Pangdam 19 Tuanku Tambusai. Nah, kita sebagai orang Rokan, apa yang mau kita tinggalkan? Pak Ahmad membangun Islamic Center, banyak juga orang mengadu. Saya sudah lama tak ke Islamic Center tuh, banyak orang mengadu ke saya. Dulu kami naik ke menara tuh, kami tengok ada gambar Pak Ahmad. Sekarang Ustadz Somad datang orang ke rumah saya mengadu, tak ada lagi gambar Pak Ahmad di situ Pak Ustadz, kata dia. Bahkan dulu Ustadz kan tahu nama Islamic Center itu namanya Masjid Islamic Center Madani. Madani itu pun dicabut orang Pak Ustadz, katanya. Saya bilang, kenapa dicabut? Rupanya Madani itu singkatan dari Pak Ahmad dan Ibu Magdalisni, katanya. Aku berpuluh tahun ke Rohul tak tahu aku itu singkatan, saya bilang. Apalah salahnya mengenang nama orang yang sudah berjuang.
Padahal itu dulu Rokan pesantren tahfiz Quran yang sekarang ada di Islamic Center Pasir Pangarayan, itu dulu kebun gotah, siapapun tak ada di situ. Ketika diusulkan pertama kali ke DPRD Rokan Hulu akan membangun masjid, apa kata anggota DPRD? Cigak sama cingkuk yang akan datang ke situ. Tapi begitu masjid itu tegak berdiri, tahun 2015, masjid terbaik nomor 1 di Indonesia, bukan di Pulau Sumatera, bukan di Riau. Masjid terbaik nomor 1 di Indonesia 2015, bukan Masjid Raya An-Nur. Mohon maaf Ustadz Amin Yono, beliau imam. Walaupun beliau imam An-Nur, beliau orang Rokan Hulu juga. Nah, beliau orang Rokan Hulu, maka bangga kita malam ini. Siapa rektor Unila? Orang Rokan Hulu. Siapa imam An-Nur? Orang Rokan Hulu. Siapa DPR RI? Orang Rokan Hulu. Kenapa masjidnya tak jadi-jadi, kata orang? Nah, ini nama ini bukan main, ini nama. Ini besar nih Pak Ustaz. Nah, besar ini. Apalagi nama saya. Ditanya orang, kenal Ustaz Somad dari Riau yang ceramah ke sana kemari itu? Iya, dialah yang dulu penggalangan dana. Tak juga selesai masjid itu. Jadi saya minta tolong selamatkanlah nama baik saya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, setorkan duit. Jadi di masa akan datang, tampilkan nama masjidnya, tampilkan kerisnya, tampilkan kotaknya. Apalagi ibu-ibu, ibu-ibu saya kasih tahu ya Bu, kalau lupa membawa dompet, jangan khawatir, panitia menerima cincin, golang, rantai, subang, anting. Kalau ada gigi omeh masukkan. Wih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa menolong kita nanti di hadapan Allah. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Yang menolong kita mana? Itulah nanti masjid. Apalagi Masjid 1000 Suluk itu lokasinya strategis, jalan Nangka Ujung, arah ke As-Sofa. Semua orang yang datang dari Pasir Pangarayan, Dalu-Dalu, Rokan Ampe Koto, itu semuanya nanti pasti masuk. Itu di kantor Golkar lama, yang sekarang kantor Basnas, itu di belakang itu ada rumah singgah Pak. Orang yang datang sakit cuci darah, keluarganya ikut mengawal. Rumah sakit tak menyediakan tempat tidur, hotel mahal. Di mana dia menginap? Menginap di rumah zakat. Tapi tak cukup tempatnya, sempit. Maka insya Allah kalau masjid, mana gambar masjidnya tadi? Udah hilang pula. Kalau Masjid 1000 Suluk ini jadi nanti insya Allah, di situ bisa menampung saudara kita yang datang dari Rokan Hulu, dari Rambah, dari berbagai macam tempat, dari Muara Nikum yang datang nanti untuk menginap. Belum lagi nanti kita acara. Kalau tahun 2025 ini acara Maulid Nabi HKR di An-Nur, kita sama-sama berdoa. Maulid Nabi 2026 nanti acara HKR di Masjid 1000 Suluk insya Allah. Amin. Saya pula yang cemas jadinya Pak Ahmad. Pokoknya jadi tak jadi, berdiri tak berdiri, kita doakan bersama. Nanti kita buatkan video penggalangan dananya Pak Ustadz. Saudaraku dimanapun berada, warga masyarakat Rokan Hulu yang ada di perantauan, dari Sabang sampai Papua, tolong selesaikan Masjid 1000 Suluk ini demi menjaga nama baik saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'akal tafa'afnaita, yang dimakan busuk. Lawa malabista fa'ablaita, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong Pak Panitia minta nomor rekening pembangunan Masjid 1000 Suluk. Nanti mau saya bacakan, sekaligus mau saya bawa pulang. Ini nomor, Masya Allah, dari Bapak Haji Ridwan Melai, 10 juta rupiah untuk pembangunan Masjid 1000 Suluk. Barakallahu lakum fima a'taitum
wa barakallahu lakum fima abaqaitum. Mudah-mudahan diberkahi Allah rezeki Bapak, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu soleh dan solihah. Kalau ada yang lain menyusul datang kemari, tidak mesti 10 juta, 10 miliar pun kita bacakan juga. Saya sama 10 juta, Ustaz. Dari Pak Rektor Profesor Dr. Junaidi SSM Home PhD, dia kalau 10 juta lengkap namanya disebutkan. Kalau yang apa tetap juga kita sebutkan nanti. Nah, Masya Allah 10 juta. Barakallahu lakum fima a'taitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum. Saya minta nomor rekening itu untuk saya cakapkan dan saya bawa balik, karena 100 sak semen tadi mau saya kirim transfer, karena tak membawa duit malam ini, nanti mau saya transfer. Tolong nama rekeningnya jangan nama pribadi karena orang tak percaya. Buat nama rekening pembangunan Masjid 1000 Suluk. Masjid ini di dindingnya ada sejarah, nanti saya mintakan. Sejarah tentang Tambusai, sejarah tentang Tiger Panrokan, sejarah tentang Tarekat Naqsabandiyah, sejarah tentang orang-orang yang sudah berjasa. Masjid ini 5 luhak, karena memang itulah asal muasal. Ini ada dari Bapak Doktor Data Wardan, 5 juta rupiah untuk pembangunan Masjid 1000 Suluk. Masya Allah, tabarakallah. Sudah berdiri saya 40 menit, tapi nampaknya baru siap 1 tiang lain. Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa. Bisa nanti ada pekan bersuluknya insya Allah. Kita mintakan suluk 40 hari, suluk 10 hari. Nanti kita mintakan suluk akhir pekan, Jumat, Sabtu, Ahad. Namanya suluk efisiensi. Karena kalau ditunggu libur 40 hari lama, menunggu 10 hari tak ada waktu cuti. Tapi kalau Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari pegawai ASN libur, dibawa mengambil baiat tarekat. Sesudah itu bersuluk. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hanya saja nanti kalau sudah berdiri Masjid 1000 Suluk, itu tempat bersuluknya mesti 3. Kenapa tempat bersuluknya mesti 3? Karena tarekat Naqsabandiyah di Rokan Hulu melalui 3 jalur. Jalur yang pertama, dia ceramah terus, sumbangan ini terus juga. Dari Ustadz Amin Yono 2 juta rupiah. Allahu Akbar. Dari Bapak Dr. Mat Nuril SIP MSI MH 10 juta rupiah. Allahu Akbar. Dari Bapak Haji Muhammad Su'ib 10 juta rupiah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dari Bapak Sutomo 100 sak semen. Ini ikut mazhab saya. Jadi ada mazhab duit, ada mazhab semen. Terserahlah. Aku tak sanggup mengasih batu bata Pak Ustadz, batu kerikil. Tak sanggup mengasih batu kerikil, pasir. Aku tak sanggup ngasih pasir Pak Ustadz. Pergi ke jembatan Leton. Untuk apa? Terjun kau ke dalam. Untuk apa hidup? Membuat semak Pekanbaru, membuat macet Jalan Sudirman saja. Janganlah sepele begitu Pak Ustadz. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau tak bisa membangun satu masjid, apa yang bisa kita bangun, kita bangun. Masjid 1000 Suluk, tapi nanti tempat bersuluknya di masjid itu 3 jalur. Jalur yang pertama, ada ulama besar di Makkah namanya Syekh Diyauddin Khalid Al-Qurdi An-Naqsabandi. Syekh Diyauddin Khalid Al-Qurdi punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi punya murid namanya Maulana Ibrahim Kumpulan. Maulana Ibrahim Kumpulan punya murid namanya Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Syekh Ibrahim punya anak perempuan
namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah ini punya anak namanya Dr. Haji Ahmad MSI. Nah, jadi beliau ini punya silsilah tarekat Naqsabandiyah melalui jalur ibunya sampai ke datuknya Syekh Ibrahim. Itulah yang namanya diabadikan sekarang sebagai Institut Ilmu Al-Quran Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi, Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, yang insya Allah menjadi Institut Ilmu Al-Quran Internasional, karena muridnya ada yang datang dari Patani, Thailand, datang dari Kamboja. Panjang umur, sehat badan, nanti kita buat kuliah umum di sana insya Allah, Pak Ahmad. Jalur yang kedua dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Jabal Abi Qubais, dan murid-murid beliau sampai ke Rokan Hulu. Jalur yang ketiga, Syekh Diauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsabandi, punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi, punya murid namanya Syekh Sulaiman Al-Quraimi, punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi, punya murid namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Itulah 3 jalur tarekat Naqsabandiyah di Rokan Hulu. Dan ketiga-tiganya ini nanti bisa bersuluk di Masjid 1000 Suluk. Mau jalur Syekh Ibrahim Kumpulan, mau jalur Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, mau jalur Syekh Abdul Wahab Rokan, tetap bisa bersuluk di Masjid 1000 Suluk. Panjang umur, sehat badan, kita nanti bersuluk di masjid mengambil ketenangan zikir batin hati kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi keistimewaan Rokan Hulu ini? Rokan Hulu ini diisi oleh multi etnis. Saya diundang oleh Raja Napituhuta, orang-orang Mandailing dari Tapanuli Selatan yang masuk ke Rokan Hulu mengadakan acara halal bihalal. Yang mengundang ini namanya Raja Napituhuta, Pak Ustadz. Lalu saya tanya lah, Pak Raja Napituhuta, bagaimana ceritanya orang Mandailing bisa ke Rokan Hulu? Nenek moyang kami datang kemari, Pak Ustadz, tahun 1824. Kenapa Ustadz ingat tahunnya? Karena 1824 itu 100 tahun sebelum revolusi King Abdul Aziz. Waktu Napituhuta cerita ke saya, oh berarti 100 tahun sebelum revolusi King Abdul Aziz Saudi Arabia. Karena revolusi King Abdul Aziz itu 1924. Orang Mandailing masuk ke Rokan Hulu 1824. Kembali lagi dari Profesor Dr. Ujang Paman sebanyak 10 juta rupiah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ini semua dijadikan Allah sebagai amal jariah insya Allah. Amin. Rokan Hulu diisi oleh 3 etnis besar tanpa menafikan yang lain. Yang pertama Melayu, yang kedua Minangkabau, yang ketiga adalah Mandailing. Ketiga-tiga bahasa ini. Makanya orang Rokan Hulu itu bisa 3 bahasa itu, karena dia wilayah perbatasan. Kalau kita berdiri di Rokan Hulu, di Tambusai, jantungnya Sumatera, di atasnya Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, di bawahnya Minangkabau, di kanannya Siak, di kirinya itulah dia yang disebut dengan rawa kata orang Malaysia, dan kita menyebutnya Rau Pasaman. Artinya apa? Dia dikelilingi oleh multi etnis. Barulah berdatangan saudara kita dari Pulau Jawa, dari Tapanuli Utara. Karena prinsipnya di mana ada gula, di situ ada semut. Tanah Rokan Hulu ini subur, bertanam sawit, bertanam karet. Akhirnya berdatanganlah saudara-saudara kita. Makanya kebun-kebun luas, Masya Allah, Tabarakallah. Maka saya yakin dan percaya dengan multi etnis, multi suku, multi bahasa, multi tarekat, multi sejarah, ini kekayaan yang luar biasa.
Tapi sesudah sampai ke Pekanbaru ini kita tercerai-berai. Alhamdulillah ada halal bihalal dulu di Hotel Pangeran. Saya diundang. Malam ini Maulid Nabi dibuat di An-Nur. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kalau berdiri Masjid 1000 Suluk ini, 5 luha ini, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, nuzul Quran, menyambut tahun baru hijrah. Kita tidak perlu lagi nyewa hotel, kita tidak perlu lagi numpang di masjid orang mengurus izinnya, karena kita sudah punya sendiri Masjid 1000 Suluk, 5 luha, masyarakat Rokan Hulu. Mudah-mudahan niat baik kita, lebih 40 orang malam ini, lebih 400 orang malam ini, dikabulkan Allah lah hendaknya niat baik kita ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya apa yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita? Memangnya ada Pak Ustadz masjid yang dibuat orang daerah? Ini jangan-jangan orang Rokan Hulu mau buat masjid ini bid'ah ini karena dibuat masjid nama daerah. Ini Jalan Nangka. Jalan Nangka ujung terus setelah mall arah ke Akap. Setelah lewat Akap itu sebelah kiri ada Masjid Aceh. Masyarakat kita orang Aceh yang ada di Riau itu punya masjid, Masjid Aceh. Padahal Aceh di luar Riau, jauh di ujung Pulau Sumatera. Orang Aceh punya masjid di Riau. Walaupun tidak mesti orang Aceh aja yang boleh sholat di situ. Orang Sumatera Utara pun boleh, orang Jawa pun boleh. Tapi itu tanah masjid orang Aceh yang membangun. Makanya kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad, itu ada masjid di Jalan Nangka ujung arah ke Garuda Sakti sebelah kiri setelah Akap, itu masjidnya kok arsitekturnya macam masjid Baitur Rahman Aceh. Itu memang masjid Aceh. Saya bilang komunitas masyarakat Aceh di Riau punya masjid. Saya pernah meletakkan batu pertama masjid masyarakat Lombok. Saya diundang oleh masyarakat Lombok. Masyarakat Lombok pun punya masjid di Pekanbaru. Jangan sampai orang Aceh punya masjid, orang Lombok punya masjid. Kita ketika ditanya orang mana? Orang Rokan Hulu. Ada masjidnya. Kami memang tak punya masjid, tapi imam masjid itu orang kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebanggaan kita tentang masa lalu cukuplah sudah. Sekarang kita sedang menata masa depan. Kalau kita mati, apa yang kita tinggalkan? Saya kalau meninggal dunia, ditanya orang anak cucu saya, kenal Ustadz Abdul Somad itu dengan orang Rokan Hulu? Apa kata orang Rokan Hulu? Dulu waktu pendirian Masjid 1000 Suluk 5 luha itu, Ustadz Abdul Somad waktu itu penggalangan dananya malam, dan ketika itu kami tablik akbar Maulid Nabi. Kita malam ini sedang membuat sejarah, bukan untuk diri kita, tapi sesudah kita mati lebih lama di dalam tanah daripada di atas tanah. Syekh Abdul Wahab Rokan meninggal 1926, sekarang sudah 2025, berarti tahun depan 100 tahun beliau sudah berada di alam barzah. Tapi amal jariah mengalir. Berapa mursyid khalifah, mursyidin tarekat Naqsabandiyah mengalir pahalanya, jelas pahala dia. Bagaimana pula dengan Tiger Panrokan Muhammad Saleh Tuanku Tambusai, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Pejuang-pejuang itu jangan kalian katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Yang satu dapat amal jariah karena ulamanya, Syekh Abdul Wahab Rokan. Yang satu dapat amal jariah karena sultannya, Sultan Muhyiddin, Sultan Zainal Abidin, Sultan dari Tambusai. Yang satu dapat amal jariah karena pahlawannya, Tuanku Tambusai. Sekarang kita tanya diri kita, sultan kita? Tidak. Pejuang kita? Tidak. Ulama kita? Tidak. Masih ada satu kesempatan. Apa dia? Ikut menyumbang pembangunan Masjid 1000 Suluk. Alhamdulillah. Bagi yang belum bisa memberi sekarang, mari kita support pembangunan Masjid 1000 Suluk. Kirim ke nomor rekening 820402055 Bank Riau Kepri Syariah atas nama HKR,
Himpunan Keluarga Rokan Hulu. Cepat transfer, malaikat maut sudah di jalan. Ini menyusul lagi dari Bapak Sahril Lux, wakaf sumur bor, mengalir airnya untuk mandi, untuk wudhu, untuk sholat, untuk maka insya Allah untuk minum mengalir. Bapak Haji Mas'ud Musa 2 juta rupiah, Ibu Nurul Hanifah almarhumah keluarganya yang mengirimkan 1 juta rupiah, Ibu Hajah Emi Farida almarhumah keluarganya mengirimkan wakaf 1 juta rupiah, Bapak Haji Bastian Yunus 1 juta rupiah cash, Profesor Ali Yusri 5 juta rupiah transfer. Mau cash mau transfer, insya Allah pahalanya cash and carry insya Allah. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat itu tak banyak, cuman 3. Yang pertama maluhu, hartanya. Saya biasanya ceramah itu 1 jam. Malam ini ceramah tidak pakai waktu, sampai semuanya bersedekah. Nah, inilah ceramah yang paling lama ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat itu ada 3. Yang pertama maluhu, hartanya. Yang kedua ahluhu, keluarganya, anak, cucu, menantu, kawan, sahabat ikut mengiring ke liang lahat. Yarji usnani, yang 2 nih balik ke rumah, bini balik, anak balik, kawan balik, sahabat balik, mobil balik ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Yang tinggal cuma 1 adalah wa amaluhu, amal masjid 5 luhak 1000 suluk. Inilah yang insya Allah akan mengalir kepada kita semua sampai hari kiamat insya Allah. Yang tak bisa mengasih 10 juta 1 juta, tak bisa mengasih 1 juta 100.000, tak bisa 100.000, terserahlah berapa aja. Supaya apa? Supaya ada bekal kita di hadapan Allah. Orang-orang yang sudah mati menghadap Allah, ketika ditanya Allah, Masya Allah. Berikutnya sudah tampil itu, tinggal di scan, diambil handphone, lalu kemudian diletakkan di situ, ambil yang Google, yang gambar itu, gambar scan. Nanti di pintu-pintu masjid dekat rumah kita, izin sama pengurus masjid, letakkan supaya orang scan. Tapi tidak semua yang kadang meletakkan handphone tu mau scan, ada juga mau difotonya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu QRIS, nanti tolong dicetak, dibagikan di grup-grup HKR dan di Facebook. Semua orang Rokan Hulu memposting QRIS ini supaya tersebar kemana-mana, yang ada di perantauan, yang ada di Jakarta, di Bandung, di Medan. Di Medan itu banyak sekali orang pakai marga Tambusai. Kalau ditanya tak pernah sekalipun ke Rokan Hulu. Nenek moyang kami orang Tambusai. Rupanya pada saat mereka merantau dulu, itu yang dipakainya nama ujungnya itu adalah nama seperti marga, padahal itu adalah kampung halaman kesultanan mereka. Berikutnya dari Bapak yang mulia Dr. Haji Sahrudin, beliau menyumbang 2 juta rupiah untuk Masjid 1000 Suluk. Untuk semua yang sudah menyumbang dan yang akan menyumbang, barakallahu lakum fima a'taitum, semoga Allah berikan keberkahan. Wa barakallahu lakum fima abaqaitum, semoga dijadikan Allah sebagai amal jariah yang tetap mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang saya sampaikan pada malam hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Walaupun tausiah kita berakhir, tapi sedekah kita tetap terus mengalir. Hidup boleh berhenti, tapi amal jariah terus mengalir walau sesudah mati. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Yang sudah meninggal dunia kita doakan, yang masih hidup kita doakan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Saudara-saudara kami yang sudah berinfak, berwakaf untuk Masjid Seribu Suluk, berikanlah balasan kebaikan. Barik lahum fi rizqihim, berikan berkah pada rezekinya. Barik lahum fi ahlihim, berikan berkah pada keluarganya. Barik lahum fi auladihim, berikan berkah pada anak cucunya. Barik lahum fi arzaqihim, berikan berkah pada rezekinya. Barik lahum fi kulli ma a'taitahum, berikan berkah pada semua yang kau titipkan padanya ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Rokan Hulu, jadikan Riau, Bumi Lancang Kuning, Indonesia negeri yang aman dan damai ya Allah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, kumpulkan juga kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikanlah kami istiqamah dalam agama yang lurus, dalam jalan yang benar. Waqtim bisolihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Tolong saudara kami yang sedang berjuang di Palestina ya Allah. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat, iqdi hajatina, tunaikanlah hajat besar kami. Tegak berdirinya Masjid Seribu Suluk, masyarakat warga Rokan Hulu ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa, berkat kemuliaan Nabi Muhammad, baligh maqasidana, sampaikan maksud niat baik kami ini ya Allah, supaya anak-anak cucu kami nanti tetap bisa bersilaturahim dalam Idul Fitri, Idul Adha, dalam bersuluk tarekat Naqsabandiyah, dalam Maulid Nabi Isra Mi'raj, dalam nuzul Quran menyambut tahun baru Hijrah. Anak cucu kami nanti akan berkumpul di masjid kebanggaan kami itu nanti ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima amal kami, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina, terima taubat kami, engkau maha menerima taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Fatihah yang sudah kami baca, sampaikan kepada sultan-sultan kerajaan Tambusai, sampaikan kepada pahlawan kebanggaan kami Muhammad Saleh Tuanku Tambusai, sampaikan kepada mursyid-mursyid tarekat Naqsabandiyah bil khusus Syekh Abdul Wahab Rokan, wa ila arwahi abaina wa ummahatina, kepada arwah almarhum almarhumah ayah kami, emak kami, datuk kami, nenek kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali ikhwanina, saudara-saudara kami, bil khusus yang berasal dari Rokan Hulu ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Waj'al dzurriyyatihim minas solihin, jadikan anak cucunya anak cucu yang soleh penghafal Quran, melanjutkan perjuangan dakwah Islam sebagaimana nenek moyang mereka dulu bangga memperjuangkan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.